Baik, soal selanjutnya besar sudut antara vektor A sama dengan 345 dan vektor B sama dengan 1 min 2, 2. Rumus umum untuk sudut antara dua vektor, kita harus menggunakan trigonometri. Tapi trigonometri yang dipakai di sini hanya cos. Cos alfa sama dengan, karena ini menggunakan A dan B, jadi saya juga akan menggunakan A dan B. Hasil kali dari vektor A dikali dengan dengan vektor B per panjang A dikali dengan panjang vektor B. Nah, ini untuk hasil kali nanti kita akan lihat ya bagaimana prosesnya. Nah, sedangkan panjang, untuk panjang vektor A ini sama dengan akar pangkatkan masing-masing elemen. 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Ini hasilnya 9 ditambah 16 tambah 25, hasilnya itu adalah akar 50. Sedangkan untuk panjang vektor B sama dengan akar 1 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Ini hasilnya akar 1 ditambah 4 tambah 4, akar 9. Akar 9 ini tidak lain adalah 3. Nah, sekarang kita gunakan rumus ini. Cos alfa sama dengan, nah panjang A kali panjang B. Di sini kan ada vektor 3, 4, 5 dan vektor B itu adalah 1 min 2, 2. Nah, kalau kita kalikan 3 kali 1 hasilnya 3 ditambah 4 kali minus 2 hasilnya minus 8 ditambah 5 kali 2 hasilnya adalah 10 per panjang A kali panjang B. Tadi kita sudah peroleh sebelumnya, nilainya adalah akar 50 ditambah 3 sama dengan 3 tambah min 8 minus 5 tambah 10 hasilnya adalah positif 5 per ini kali ya, maaf, akar 50 itu kita bisa urai menjadi 25 kali 2 kali lagi dengan 3, 5 per akar 25 hasilnya 5 akar 2 dikali 3. Nah, ini kita bisa coret, ini sama ini hasilnya 1 per 3 akar 2. Nah, ini kalau kita rasionalkan akar 2 per akar 2, 1 kali akar 2 hasilnya akar 2, 3 akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 6 atau 1/6 akar 2. 1/6 akar 2 ini bukan merupakan sudut istimewa, jadi untuk nomor 6 saya rasa jawabannya tidak ada ya. Atau mungkin ada pendapat lain dari adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian, silakan komen di kolom komentar. Kita lanjut soal nomor 7. Diketahui X himpunan dan X komplemen itu menyatakan komplemen X. Komplemen itu artinya misalnya kayak gini. Himpunan A sama dengan 1, 3, 5, 7. Sedangkan komplemen itu misalnya bukan anggota A. A komplemen itu maksudnya bukan anggota A. Misalkan ada himpunan baru misalkan 2. Nah, 2 ini itu merupakan A komplemen karena 2 ini tidak ada dalam himpunannya si A. Kayak gitu maksudnya komplemen. Sedangkan S menyatakan himpunan semesta. Seandainya NS sama dengan 34, NA sama dengan 17, NB sama dengan 18, N A komplemen iris B komplemen sama dengan 2, maka berapakah nilainya N A iris B? Himpunan. Ini kita bisa gunakan diagram Venn. Ini ya, ada 2 lingkaran yang beririsan. Nah, ini himpunnya si A, ini himpunannya si B. Kita buatkan kotak ini sebagai semestanya. Nah, NS itu artinya himpunan semestanya itu ada 34, jadi totalnya dalam persegi ini itu ada 34.
NA sama dengan 17, untuk sementara kita simpan 17, NB sama dengan 18, N atau jumlah A komplement iris B komplement, artinya jumlah yang tidak kedua-duanya ini, artinya dia tidak ada dalam lingkaran, dia ada di luar. Oke, artinya kan dia bukan anggotanya si A, bukan juga anggotanya si B, makanya dia harus disimpan di luar. Yang ditanyakan berapakah nilainya A iris B ini. Nah, untuk yang beririsan ini kita misalkan sebagai X. Oke. Terus untuk mengisi yang bagian A-nya, dalam soal ini banyaknya anggota himpunan A itu adalah 17. Tetapi ada beberapa yang merupakan anggotanya si A, ada juga anggotanya si B, dan itulah yang dicari nanti, yang disimbolkan sebagai X. Makanya untuk mendapatkan banyaknya himpunan A saja itu kita harus kurangkan dengan yang ada dalam irisan ini. 17 dikurang dengan X. Begitu pula dengan B-nya. Artinya banyaknya himpunan B saja itu sebanyak 18 kurang X, di mana X itu yang bisa menyukai dua-duanya. Ada di himpunan A, ada juga di himpunan B. Nah, sekarang kita total. NS-nya kan adalah 34. 34 sama dengan, kita mulai dari sini, 17 dikurang X, ditambah dengan X, ditambah dengan 18 dikurang X, ditambah dengan 2. Ini kalau kita total itu jumlahnya harus 34, karena semestanya atau semuanya itu adalah 34. 34 sama dengan min X ditambah X, habis ya. 17 tambah 18, 35. 35 ditambah 2, 37. Dikurang X. Minus X kalau pindah jadi positif, 37, 34 pindah jadi kurang 34. X sama dengan 3. Jadi banyaknya N A iris B itu sama dengan ini ya. Nah, ini adalah nilai X-nya. Nilai X-nya tidak lain adalah 3. Jadi maksudnya kayak gini. Misalkan ada sebuah diagram Venn, ini kan yang tidak menyukai dua-duanya ada 2. Terus yang menyukai semuanya ini ada 3. Artinya dia menyukai A, dia juga menyukai si B. Kayak gitu ya. Terus untuk mendapatkan yang suka A saja, ini harus dikurangkan dengan yang ini. Artinya kan 17 kurang 3 kan hasilnya adalah 14. Artinya 14-nya itu dia tidak suka sama si B. Dia hanya penggemar A tok saja. Terus yang si B banyaknya itu ada 18 dikurang X. 18 kurang 3 hasilnya adalah 15. Artinya yang 15 orang itu dia hanya menyukai B saja, dia tidak menyukai si A. Yang menyukai si A dan si B itu hanya ada 3. Kalau kita total 14 ditambah 3 tambah 15 sama dengan tambah 2, itu harusnya totalnya adalah 34. Ini 34. Oke, pas ya. 34. Jadi sudah benar ya bahwa nilai X sama dengan 3. Kita lanjut nomor 8. Jika vektor A 46 dan vektor B sama dengan K4. Nilai K agar kedua vektor saling tegak lurus. Syarat dua vektor saling tegak lurus itu 0 sama dengan panjangnya si A dikali dengan vektor A dikali dengan vektor B sama dengan 0. Syaratnya ini. Oke, untuk perkalian vektor kan tadi di nomor 6 sudah ya. 0 sama dengan vektor A dikali dengan vektor B. 0 sama dengan 46 dikali dengan K4. Perkalian vektor 4 dikali K hasilnya 4K, ditambah 6 dikali 4 hasilnya 24. Kalau 24 kita pindahkan ke ruas kiri jadi min 24. K sama dengan min 24 dibagi 4
Hasilnya adalah minus 6. Kita ke nomor 9, persamaan 2x kuadrat tambah qx tambah q kurang 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Jika x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan 4, berapakah nilainya q? Oke, kita kembali ke materi persamaan kuadrat. Ini umum ya, ketika ada ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, rumus jumlah akar atau x1 tambah x2 itu adalah minus b per a. B itu koefisiennya x, a itu koefisiennya x kuadrat. Sedangkan untuk x1 dikali x2 itu rumusnya adalah c per a. Nah, di sini ada sifat aljabar x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan 4. Kalian juga harus hafal ini, x1 kuadrat tambah x2 kuadrat itu kalau kita urai menjadi x1 tambah x2 pangkat 2 dikurang 2 kali x1 x2. Nah, sekarang kita tentukan terlebih dahulu nilai x1 tambah x2. Ini kan rumusnya minus b per a, min b-nya di sini adalah q. Ini q koefisiennya si x, terus a adalah 2. Min q per 2. Kalau x1 kali x2, c per a sama dengan c-nya di sini yang konstan. Konstan itu artinya dia tidak memiliki variabel x. Q dikurang 1 per a-nya 2. Nah, sekarang ini x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan 4. Kalau kita urai menggunakan ini, x1 kuadrat, x1 ditambah x2 kuadrat dikurang 2x1 x2 sama dengan 4. Ini x1 x2 nya min q per 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali x1 kali x2 nilainya q kurang 1 per 2 sama dengan 4. Min pangkat 2 itu hasilnya positif, min kali min kan positif, q pangkat 2 per 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Dikurang, nah 2 ini sama penyebutnya bisa dicoret. Jadi sisa min q dikurang 1 sama dengan 4. Q kuadrat per 4 dikurang, min kali q kan hasilnya minus q. Min kali min positif 1 sama dengan 4. Nah, di sini ada penyebut 4-nya, kalau kita mau hilangkan harus dikali dengan 4. Q kuadrat per 4 kali 4. Q kuadrat per 4 kali 4. Nah, ini kan habis. Sisa Q kuadrat. Jadi berapapun penyebutnya, kalau kalian mau hilangkan, kalikan dengan bilangan penyebut itu. Jadi kalau misalkan di sini Q kuadrat per 5, ya kalikan dengan 5. Selanjutnya, kurang Q kali 4 hasilnya 4Q. Ditambah 4 kali 1 hasilnya 4. 4 kali 4, 16. Q kuadrat dikurang 4 kali Q, 4 dikurang 16, min 12. Nah, ini harus difaktorkan. Kalau dikali hasilnya min 12, sebenarnya 1 kali min 12 ya, 1 kali min 12 kan hasilnya min 12. Kalau ditambah hasilnya yang di tengah, minus 4. Nah, ini tidak lain adalah 6 sama 2. Nah, sekarang kita cek yang tambahnya, yang mana harus plus atau min supaya hasilnya minus 4. Nah, di sini harus minus 6. Min 6 tambah 2 kan hasilnya minus 4. Kalau di bawah minus 6, di atas juga harus minus 6. Min 6 kali 2, min 12. Oke, sudah pas. Jadi, Q dikurang 6, Q tambah 2, sama dengan 0. Q kurang 6 sama dengan 0, Q sama dengan 6, atau Q ditambah 2 sama dengan 0, Q sama dengan positif 2 pindah jadi minus 2. Jadi nilainya si Q itu adalah Q sama dengan 6 atau Q sama dengan minus 2. Oke, jawabannya adalah D. Selanjutnya untuk soal nomor 10, diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, di mana f1 itu nilainya adalah 2,
F aksen 0 sama dengan 0. Di sini seharusnya F aksen 0 sama dengan 0 ya. Terus ada F aksen 1 sama dengan 2. Nyatakanlah fungsi tersebut. Nah, kita mau nyatakan bagaimana fungsinya ini. Oke. Nah, tugas kita itu adalah berapa nilainya si A, berapa nilainya si B, dan berapa nilainya si C. Dengan menggunakan bantuan ini. F1 sama dengan 2 itu artinya kalau kita substitusi nilai X sama dengan 1 ke dalam sini, itu hasilnya adalah 2. A dikali 1 pangkat 2 ditambah B kali 1 tambah C sama dengan 2. Terus kalau kita, nah ini ada F aksen ya. F aksen itu tidak lain adalah turunan. Jadi ini untuk yang persamaan pertama, A ditambah B ditambah C sama dengan 2. Ini untuk persamaan pertama. Untuk mendapatkan persamaan 2 dan ketiga kita turunkan dulu. F aksen X sama dengan AX kuadrat, itu turunannya adalah 2AX ditambah dengan B. Dari mana datangnya 2AX? 2 kali A hasilnya adalah 2A. X pangkat, nah ini pangkatnya selalu dikurang 1 karena sifat turunan seperti itu. 2 kurang 1 hasilnya adalah 1. Kalau BX itu langsung saja hilangkan X-nya, berarti turunannya adalah B. Nah, ada F aksen 0 sama dengan 0, itu nilainya adalah 0. Yang artinya kalau kita ganti nilai X sama dengan 0 ke dalam sini, itu nilainya adalah 0. 2A dikali 0 ditambah B sama dengan 0. 2A kali 0 hasilnya 0, berarti B sama dengan 0. Terus ada ini F aksen 1 sama dengan 2. Yang artinya ketika kita ganti nilai X sama dengan 1 ke dalam bentuk turunannya tadi, 2AX tambah B hasilnya adalah 2. 2A dikali 1 ditambah B sama dengan 2. 2A itu hasilnya adalah 2A tambah, nah B itu kita peroleh sebelumnya, B sama dengan 0. 2A sama dengan 2, A sama dengan 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Nah, nilai A nya sudah ada, nilai B nya sudah ada, sekarang kita cari nilainya C lewat sini. A ditambah B tambah C sama dengan 0, A nya itu 1, B nya itu 0, C sama dengan 0. 1 tambah C hasilnya 1 tambah C. Nah, C sama dengan positif 1 pindah jadi minus 1. Jadi nilai C, nilainya C adalah minus 1. Kalau kita ganti ke dalam sini, jadinya Fx sama dengan A-nya kita ganti jadi 1 kali X kuadrat kan hasilnya X kuadrat. B-nya 0, 0x ditambah C-nya adalah minus 1. Kalau kita sederhanakan menjadi Fx sama dengan X kuadrat, 0 kali X adalah 0, berarti kita tidak usah tulis. Positif kali min adalah minus 1. X kuadrat kurang 1, jawabannya adalah B.